Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Via Nantifa. Oke, kali ini aku lagi mendatangkan bintang tamu, yaitu suatu YouTuber gombal ini. Jadi dia ini pacar aku, Yuda WCY. Jadi kali ini aku mau iseng-iseng aja, mau dandanin dia. Dan dia itu mau aja gitu. Dan ya nggak apa-apa lah, aku daripada nggak punya model buat dandan, jadi dia aja nanti yang aku dandanin jadi cantik. Jadi cewek. Jadi cewek. Oke, kalian subscribe ya channel aku, Via Nantifa. Kalian follow juga Instagram aku Via_Nantifa, dan kalian bisa subscribe juga channel aku Yuda WCY dan follow Instagramnya yuda.wj. Oke. Jadi kali ini nanti tuh aku mau kayak make up gitu, terus habis make up itu kayak sambil make up tuh kayak cerita-cerita tentang pernikahan. Oke, kalian yang penasaran videonya kalian tonton aja terus sampai habis. Jadi sebelum make up itu aku mau moisturizing, mau ngelembapin dulu wajahnya supaya nanti kalau di make up tuh nempel. Enggak? Seger. Enaknya. Oke Mas Yuda, ini aku mau sharing-sharing nih masalah percintaan, masalah pernikahan. Tinggal pernikahan. Kayak gimana itu? Menurut Mas Yuda itu pernikahan itu sebenarnya itu diukur dari apa sih? Kita menikah itu diukur dari apa sih? Menurut aku ya, menikah itu diukur dari kesiapan sih. Bukan umur. Kalau umur sih itu metode orang zaman sekarang ya. Kalau aku rasa. Zaman dulu atau sekarang? Zaman sekarang mengutamakan umur, masih mengutamakan umur aku rasa. Tapi Soalnya kalau menurut aku lebih ke dulu juga sih. iya, dulu juga mengutamakan, sekarang pun masih loh, ada yang masih loh, karena ke bawah yang dulu gitu. umurmu sudah segini, cepetan kamu nikah. Aku rasa ke bawah sampai sekarang. Kalau orang-orang sekarang sih kayak gitu sih. Punya uang sedikit, bahkan nggak punya uang sudah pokoknya cinta langsung nikah gitu, nggak mikir nanti kedepannya kayak gimana. Nikah itu bukan kayak pacaran loh ya. Menurut Mas Yuda ini nikah itu keren nggak sih? Gimana? Kayak keren gitu loh. Sekarang keren. Nikah kok tren. Buat aku nikah itu kayak acara yang bener-bener sekali seumur hidup ya. Jadi nggak usah ngikutin tren orang nikah, ikutan nikah, orang gini ikutan gini. Kan kayak gitu kan zaman sekarang kan? Ya kan, ya teman-temanku udah nikah gitu. Masa ya aku belum? Masa aku nggak nikah? Ya biar toh, jodoh sudah masing-masing toh. Yang penting intinya kesiapan dulu. Belum tentu mereka nikah sudah siap loh. Kelihatan dari gininya aja sudah siap. Mana tahu kita hatinya kan? Mentalnya gitu. Mentalnya. Kelihatan aja di sini sosial media siap nikah kayak gitu. Tapi kan belum tentu dari hatinya sendiri. Ya toh dilihat aja kehidupannya setelah menikah itu gimana. Menurut kamu nih, menikah tuh kayak seneng-seneng nggak sih? Kayak apa? Kayak liburan gitu loh. Jadi kita suntuk ya sendiri gitu ya, sendiri. Terus menikah terus kayak jadi melupakan masalah gitu. Kayak lebih ke nikah. Kan orang-orang kayak gini kan. Begini sih. Orang-orang kan sering gini. Capek nih kuliah, capek nih kerja, pengen dinikahin aja kayak gitu kan. Biar ada yang nanggung gitu. Ya enggak, kadang kan capek mikir kerja, capek mikir kuliah, sekolah, pengen cepat-cepat nikah aja kan, orang kan ngomongnya kan kayak gitu biasanya, kayak jadi pelampiasan kan nikah itu. Menurut pelampiasan yang terlalu ekstrim aku rasa ya, karena kenapa? Sudah menyangkut pernikahan. Karena menikah itu malah justru mencari masalah nggak sih? Bukan mencari masalah sih, ya mencari intinya kalau dia sudah siap dia tidak mencari masalah. Karena nikah itu apa ya,
sakral atau apa sih, maksudnya itu kayak ada berkah tersendiri gitu loh untuk nikah. Tapi nikah juga jangan dimain-mainkan, istilahnya kayak kamu belum siap gini-gini kamu ngerepotin orang, kamu nikah, pokoknya kamu nikah, nanti kamu di tengah jalan putus kayak gitu kan kebanyakan sekarang kan. Kalau menurut aku nih ya, kalau menurut aku itu nikah itu malah menambah masalah. Kayak yang sebelumnya kita itu sendiri gitu ya, yang sebelumnya kita tuh sendiri terus jadi berdua, jadi nanti masalahnya tuh jadi tumpuk. Yang kita aja sekarang yang sendiri ngurusin ngurusin apa itu, sekolah, ngurusin ngurusin kuliah, ngurusin kerja aja sudah nggak kuat, terus minta nikah. Lah itu nikah itu kan malah nambah masalah kalau menurut aku. Masalah yang seharusnya nanti nggak jadi masalah kita jadi masalah kita, yang seharusnya nggak ngurusin anak jadi ngurusin anak, yang seharusnya nggak ngurusin suami jadi ngurusin suami. Itu kan masalahnya kan jadi menumpuk gitu kalau menurut aku. Iya kan, kembali lagi seperti yang aku bilang toh, kesiapan. Mungkin mereka tidak berpikir dari sana sampai sana, nggak berpikir ke sana gitu loh. Jadi dipikir ngurus anak itu alah hanya sekedar ngurus anak, alah kehidupan makan ya pasti makan ibaratnya. Kalau nggak ada ya lari ke orang tua, ibarat kalau ada yang orang tua nih. Kalau yang nggak ada orang tua Ya pasti berpikir 2 kali lipat kalau yang nggak ada orang tua untuk menikah itu. Aku jamin. karena pasti nanti aku nanti cucunya juga diurus sama orang tua. Itu bagi yang punya orang tua. Enggak sih, ini untuk ngilangin itu ya apa, kantung mata, karena Mas Yuda ini punya kantung mata yang hitam. Kalau menurut aku sih, kalau menikah itu kalau kita sudah menjalani kita sudah bisa menjalani masalah kita sendiri, itu kalau kita sudah berhasil berarti ya memang kita patut untuk menikah. Kalau kita menjalani kehidupan kita sendiri aja masih dibuat masalah ya, ngapain nikah? Karena nikah itu malah nambah, nanti masalahnya itu malah bertambah, bukan malah buat hiburan, bukan malah buat hiburan tapi malah nambah masalah gitu loh. Bukan nambah masalah yang negatif gitu bukan ya, maksudnya masalah kita tuh jadi kayak masalah kehidupan fase lebih tinggi lagi gitu loh ya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Ini aku set dulu pakai bedak tabur biar nggak cracky. Agak gini biar aku takut kena mata soalnya, makanya aku lihat atas itu. aku nih kasih kayak pernyataan gitu ya, Mas Yuda tanggepin aja. Bagi sebagian orang menikah itu kalau dibilang tuh kayak gini, kayak mengurangi beban orang tua. Jadi kalau orang tua nih yang masih, khususnya untuk anak cewek ya, masih punya, pasti kalau belum nikah kan tanggungannya kan sama orang tua lah, itu dinikahin. Itu apa itu? Ini lem bulu mata, biar mengurangi beban orang tua gitu. Jadi orang tua tuh mikirnya tuh kayak gini, kan kalau masih single kan bebannya kan ikut orang tua ya kan. Terus sama orang tua tuh dinikahin aja biar beban orang tua tuh berkurang gitu. Jadi pindah ke suaminya. Jadi orang tua tuh bebannya itu nggak berkurang, jadi anaknya tuh langsung dinikahin aja gitu, supaya beban dia itu, beban sebagai orang tua itu berkurang, karena bebannya nanti pasti ke suaminya gitu. Bener nggak sih? Menurut aku sih 50-50 ya kalau itu, menurut aku sih. Tapi aku bukan menyalahkan, menurut aku itu tidak benar kalau membebankan anaknya ke dinikahkan biar enggak, ini bukan menurut maksudnya benar apa salah, bukan kayak gitu. Maksudnya itu bener nggak sih kebanyakan alasannya orang tuh menikahkan anaknya tuh kayak gitu. Bener alasannya itu, benar kayak gitu. Kadang ada yang kayak gitu ya. Benar. Tapi aku rasa kalau
kalau alasan seperti itu aku rasa salah. Karena apa sih? Karena mereka malah menambah masalah itu. Maksudnya orang tua itu tanpa menyadari dia menambah masalahnya orang tua itu tadi. Tapi kan nanti anaknya kan udah diurus sama suaminya. Sama suaminya. Terus iya kalau suaminya selalu ada gitu, maksudnya belum kerja, kalau punya anak apa nggak lari ke itu, ke apa namanya, secara material memang terbantu, tapi mungkin secara kesibukan kayak yang repotnya anak gitu loh, cucu itu kan mana kita tahu toh, seperti itu. Jadi kayak gitu ya. Kalau ini isu-isu cepatlah nikah sebelum ikut buru tua gitu, Nggak ada. kamu kayak gimana? Nggak ada, semua orang pasti tua, tapi jangan cepetan nikah keburu tua. Itu aku rasa sih itu bukan apa namanya, bukan solusi sih, bukan kayak yang wajib udah tua harus nikah gitu, bukan. Kalau aku sendiri, Kalau menurut apa itu KBBI itu kan di Indonesia kan ditetapkan menikah itu kalau nggak di umur 19 ya, kan sih kayak gitu. Kayak gitu itu tuh kalau menurut KBBI itu kan kayak gitu. Tapi kalau menurut Mas Yuda sendiri tuh menikah tuh harusnya di umur berapa sih? nggak ada batasan umur kalau menurut aku. Mau kamu pokoknya dia punya KTP dan kesiapan aja sih. Kalau aku dia kesiapan dalam arti kesiapan mental, materi, semua dalam arti kesiapan. Kalau dari pengalaman aku sendiri ya Mas Yuda ya, karena kan orangnya kan ngekos gitu ya, aku kan orangnya kan merantau gitu kan. Aku tuh kayak merasa kayak ngerti gitu loh, kayak susahnya hidup sendiri gitu ya, susahnya hidup merantau tanpa orang tua kayak gitu kan, aku kan paham kan kayak susahnya kayak gitu. Jadi aku tuh ngerti kayak gas habis, terus nggak bisa makan, uang dari mana kayak gitu. Itu uang tuh dari YouTube ini. Terus dan menurut aku tuh kayak udah paham gitu loh, kayak susahnya gitu kayak gitu tuh. Terus kalau aku tuh jadi kayak ngebayangin ya, ngebayangin nikah tuh nanti tuh 11-12 gitu loh sama orang merantau, ya nggak sih? iya pasti. Kayak nyari makan sendiri ya kan, apalagi nanti kalau suaminya itu berkecukupan gitu. Kalau suaminya Kan nggak kita kan nggak berkecukupan, selalu jagain satu orang aja toh. iya. Kalau suaminya nanti ternyata nggak berkecukupan dan kita harus apa-apa juga sendiri gitu, kayak gimana ya kan? Jadi aku dari situ tuh kayak bisa sebentar ini belum. Jadi aku tuh kayak gitu tuh jadi kayak mikir, oh nikah tuh gambarannya tuh kayak gini. Tapi kalau kayak gini tuh aku sendiri gitu. Kalau nanti nikah itu aku tuh bebanku tuh tambah karena aku harus ngurusin suami, ngurusin anak dan sebagainya kayak gitu. Kalau Mas Yuda sendiri apa yang dipikirin? Tentang apa? Ya tentang kayak Ketakutan. ketakutannya. Kalau aku sih ketakutan sih nggak ada. Nggak selagi aku siap. Dalam arti ketakutanku itu cuma satu aja sih. Kalau kita belum siap memaksakan untuk nikah, itu pasti buyar nanti. Makanya aku ada orang yang bilang kayak gini ke aku, kapan bro nikah, kapan ini nikah. Aku rasa sih itu hanya orang-orang yang ngomong kayak gitu, hanya nikah yang ngandalin duit dari orang tua aja sih. Karena kalau dipikir umur kita ini sama-sama gitu ya. Kalau di umur kita yang sekarang itu mungkin kesiapan modal, kesiapan finansial tuh sama-sama aja gitu kan, sama kayak kita kalau kita ini. Maksudnya enggak, oh dia udah sukses itu di umur kita yang sekarang itu kayaknya minim gitu orang kayak gitu. Mungkin kalau dipikir finansialnya tuh yang sama kayak kita kayak gini gitu loh, ya kan? Cuma dia itu udah nikah aja gitu. Kalau kita tuh masih mandang ke depan dan gimana gitu, ya kan? Menurut kamu gimana? Finansialnya tuh sama nggak sih kayak kita kalau di umur yang sama kayak kita? Finansial, dari segi finansial tuh sama nggak sih kayak kita gitu? Apa dia udah finansial dari keuangan? Dari keuangan? Dia itu lebih dari kita atau memang sebenarnya sama kayak kita? Sama kayak kita.
karena di umur yang sekarang gitu ya, sama kayak kita orang. apalagi udah baru lulus sekolah Cuman gitu. mereka nggak mikir dari besok anakku gimana ya. Kalau dari aku sih nggak apa-apa, aku susah dulu, yang penting besok anakku jadi suatu saat nanti siapa tahu nih ya, kan kehidupan orang kan nggak ada yang tahu ya, buat tabungan lah buat anak-anakku nanti gitu loh. Jadi anak-anakku nanti itu nggak kesusahan gitu loh. Tapi orang-orang mikirnya zaman sekarang halah dipikir halah itu aja berjalan saja gitu. Ya memang berjalan saja, rezeki pasti ada aja. Cuman kan biar mental kalian nggak down gitu loh setelah nikah gitu loh. Apalagi ini anak yang nggak tahu perantauan, anak yang biasanya apa-apa orang tua ya kan. Iya, bagi anak perantauan mungkin tahu ya, yang nonton video ini yang anak perantauan nih, yang belum nikah juga nih, pasti kalian juga tahu, kalian juga bisa berpikir ngerasain gimana sih kok belum nikah itu, atau gimana sih, pasti kalian kan sudah tahu sendiri toh kehidupan merantau itu gimana. Terus ini aku mau, menurut kamu nih, orang tuanya tuh orang nggak punya gitu, terus ada aku mikir orang tuanya tuh orang nggak punya, terus dia tuh menikah sampai besar-besaran kayak gitu tuh, menurut kamu tuh orang tua tuh pasti mengusahakan nggak sih kayak gitu tuh, entah dari Bahkan utang, pasti entah dari iya betul sekali, mengusahakan. harusnya kok gini sih ya, maksud mengusahakan ya. Gini loh, lihat kan di kamera. Nah, kalau kamu sendiri ada batasan nggak untuk nikah, umur berapa gitu? Sebenarnya sih kalau perempuan sih sebenarnya nggak ada sih, pasti batasannya kayak ya siap aja gitu. Tapi kalau yang jadi masalah itu kayak lingkungan kayak gitu. Kayak lingkungan tuh kita tuh sebagai cewek tuh harus maksudnya dituntut harus segini karena memang dari lingkungan itu kayak gitu kayak dari kayak kita tuh kayak nggak punya prinsip gitu loh, kayak prinsip kita tuh harus ditentuin sama sosial masyarakat dan standar masyarakat, kayak ditentuin kayak gitu. Contoh cewek itu kayak gitu, seperti yang aku alami sendiri sih, maksudnya kayak Tapi- aku tuh kayak nggak punya Tapi prinsip. pernah nggak sih kayak tetangga ngomong kayak nggak nikah ini, nggak nikah anak ini gitu? Itu pasti ada ya kayak gitu ya. Ada. Kalau sudah umur sudah lewat ya, dalam arti menurut aku sih umur yang dimaksud ya, dalam arti umur yang dimaksud itu 23, 24 gitu nggak sih? Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu nikah di umur 19 tahun itu sudah biasa, nikah muda biasa, tanpa seorang wanita itu memikirkan masa depan dia, maksudnya enggak seorang wanita ini tuh masih punya cita-cita gitu yang harus dicapai, itu menurut aku enggak. Kalau dia udah lulus sekolah ya udah, waktunya nikah ya udah nikah gitu, nggak perlu kayak nggak ngejar apa ya, ngejar kayak cita-cita gitu loh. Kayak aku punya cita-cita kayak gini, kalau belum tercapai ya udah, aku ngejar cita-citaku dulu, aku fokus ke cita-citaku dulu, aku nggak fokus yang ke yang lain dulu. Kalau di lingkungan aku tuh kayak ngapain sih cita-cita kayak gitu, nanti juga ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga Dulu jadi kayak ya udah kalau waktunya nikah ya udah nikah aja, standar masyarakatnya itu kayak gitu. Standar masyarakatnya tapi semakin berkembangnya zaman kan semakin kita harus emansipasi sih, kayak kita harus lebih lebih apa? bentar. Kamu takut ya? Semakin berkembangnya zaman kan teknologi semakin canggih, semakin semakin memadai toh. Nah ini peluang buat kita buat berbisnis atau mencari uang atau mencari kesuksesan lah, lebih soalnya kenapa sih, nikah mungkin bisa kapanpun, tapi kalau peluang untuk mencari kesuksesan itu kadang tidak ada untuk kedua kalinya loh, biasanya loh seperti itu. Jadi selagi kalian masih gini ya, muda gini ya, kalau pas berpikirnya
oh sudah nikah nanti cari uang bareng-bareng gitu. Ya itu memang benar, cuman fokusnya nanti malah malah berganti ya, karena fokusnya nanti malah ke iya keluarga. iya itu pemikiran, tapi kalau sudah dijalani pasti sudahlah, males di rumah mulai pasti. Males, udah mikirin keluarga udah capek sendiri. Pasti ya, cuman pemikiran awalnya aja kayak gitu. Aku nanti nggak punya anak dulu lah, mau kerja dulu, mau pasti punya anak pasti. Ya kan namanya yang mau kuasa kan kita nggak tahu mengaruhnya itu kapanpun kan kita nggak tahu. Pasti punya anak ya. Pasti itu kebanyakan. Kalau udah punya anak terus jadi Pikiran anaknya, planningnya tuh beda lagi. planningnya biar lagi. Yang tadinya planning A, planning B pun belum sempat merencanakan dia. Jadi kayak kedadapan gitu, misalnya kayak apa ya, bahasa Jawanya itu kedadapan, apa itu Indonesianya? Ya kata buru-buru. Kayak kaget gitu, kayak kaget. Aduh, planning gua hancur, planning A ini. Tapi tanpa dia menyadari, dia itu pasti ada penyesalan sedikit. Biasanya kayak gitu. Lihat orang-orang yang sudah nikah. Kalau nasihatin orang yang belum menikah, ojo nikah sih, nikah itu saya ini repot ngurusin anak. Ada sebagian yang kayak gitu loh, ada yang sebagian kayak gitu karena dia merasakan sudah nikah itu gimana. Tapi kalau untuk orang yang tidak mau dijelekkan kehidupan nikahnya, mungkin nikah wae nggak berkah. Ya memang nikah itu berkah, tapi habis itu nanti cicilan naik, sekolah naik, nanti malah bingung sendiri di situ ya. Itu pengalaman aku aja ya, bukan pengalaman sih, itu versi aku aja ya. Belum tentu benar, belum tentu salah juga ya, kalian ambil yang baik-baik menurut kalian. Kan banyak nih ngomong nggak nikah ini nggak laku, apa terlalu milih-milih itu. Sebenarnya enggak, sebenarnya kalau disuruh milih-milih ya ngapain milih-milih, orang belum nikah aja juga udah punya kok calonnya gitu kan. Tapi kalau untuk kesiapan itu memang belum setiap orang kan pasti kesiapannya kan beda-beda sendiri-sendiri ya, betul. Ada yang hanya menyiapkan finansial, ada yang hanya menyiapkan mental, ada yang hanya menyiapkan apa ya, kayak aku wani kok gitu kan. Keberanian ya, keberanian. Aku shading dulu ya. Ini soalnya hidungnya Mas Dede ini udah kayak mancung gitu, tapi ya harus di shading. Shading itu apa? Kontur kayak apa ya, kayak ngecilin, mancungin hidung kalau di hidung. Kalau di pipi itu nirusin. Sebentar belum di blend. Kalau kamu tuh kasian gak sih lihat kayak orang tua itu harus orang tuaku ini jujur masih apa namanya, memang udah nggak ada ya, tapi dia itu tetap bilang ke aku, nikah sesiap kamu aja, meskipun kamu sudah punya uang, kalau kamu belum siap kamu jangan nikah, kayak gitu sih. Tapi kalau di daerah aku tuh kayak nikah tuh kayak dijadikan bisnis loh. Jadi kalau kita nggak punya modal ini ya udah pinjem, nggak punya modal untuk nikah. Terus dapat dari mana nikah? Ya udah pinjem aja dulu, nanti kalau dapat itu apa buan. Oh, dapat tamu-tamu yang datang gitu. Itu kan bisa buat itu apa? Kembaliin modal. Jadi untungnya kita sudah nikah gitu aja. Untungnya kita udah nikah, tapi nggak apa-apa, uang apa jenis pinjaman. Nanti kan pas apa itu? Nanti kan pas ada dapat buan itu kan nanti kan bisa dikembalikan uangnya. Jujur kalau aku sih kayak gitu sih malu ya. Lebih baik aku nunggu dulu, nabung dulu, meskipun aku nggak apa namanya
memang aku sederhana, nggak punya banget gitu loh, tapi kalau untuk pernikahan aku nggak mau kayak pinjam gitu, karena itu sekali seumur hidup aja, masa pinjam sih. Ya kalau berkali-kali gitu boleh kita pinjam, memang keadaan orang kan nggak tahu, cuman buat nikah loh maksudnya. Tapi kalau nikah dijadikan bisnis ya apa? Nikah kok dijadiin bisnis, Nanti modalnya biar balik. biar modalnya balik gitu. Maksudnya minta pendapat aku gimana kayak gitu. Aku rasa sih nggak baik sih kalau kayak gitu. Tapi di zaman sekarang atau Tapi lagi jujur ya, trennya tuh kayak gitu. aku pernah dengar kayak gitu, cuman aku belum apa namanya, belum nyaksiin sendiri gitu. Aku cuman pernah dengar aja. Cuman kalau dari teman-temanku sendiri sih aku nggak tahu sih, mungkin kan privasi mereka masing-masing dari orang-orang sekeliling aku. Jadi ini kesimpulannya itu kayak tentang kesiapan aja ya. Kalau kesimpulan aku, menikah sesiap kalian aja. Kalau sebagai seorang cewek ini yang masih pengen boleh nggak sih mengejar punya cita-cita gitu loh. Boleh nggak sih seorang cewek itu nggak hanya ngikutin standar masyarakat, jadi habis sekolah udah nikah, atau mungkin kalau ngejar cita-cita, punya cita-cita Ini itu berlaku boleh boleh. Ini untuk berlaku semua orang. Bukan hanya cewek, cowok, mau anak-anak, mau apa, ibu remaja, kalau mereka punya apa cita-cita yang lebih, nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu, yang nikah lah apalah, meskipun standarnya nikah belum segitu. Tapi kan ada kan cewek yang di umur segini tuh udah sukses gitu loh. Ini pakai eyeliner guys. Melek. Nah. Oke, sini mau pasang bulu mata dulu. Merem. Diam dulu. Merem. Oke, terakhir mau lipstikan dulu.